Master, balik lagi di Palcom Tech Podcast. Kali ini dengan saya Andika Widianto ya. Hari ini kita akan bahas tentang dunia startup nih. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, salah satu mahasiswa Palcom Tech, prodi. Oh, maaf. Karena udah kata ini lagi, udah buka lagi kayak gini. Enggak, langsung aja Bapak kenalin. Maaf. Oke, jadi di sini ada narasumber kita, salah satu mahasiswa Palcomtech ya, yang sekarang sudah bekerja di dunia startup. Bagaimana kalau kita kenalan dulu ya? Ya, silakan Mas. Oke, pertama-tama kenalin, nama aku Muhammad Julian Saputra. Aku salah satu mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech. Sekarang lagi semester 6, jurusan D3 Sistem Informasi. Dan sekarang alhamdulillah udah kerja di salah satu startup di Palembang. Oke, di salah satu startup di kota Palembang, itu posisinya apa Mas, kalau boleh tahu Mas? Aku sebagai programmer. Nah, kalau jadi teman-teman yang mungkin punya cita-cita ya, atau punya keinginan mau masuk ke dunia startup, mungkin nanti bisa tanya-tanya dengan Mas Julian ya. Jangan lupa ya, mungkin operator atau admin Facebooknya ya, atau Instagram atau WA gitu ya. Boleh. Oke, kita mulai aja langsung ke podcastnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya, Mas ya. Yang pertama mungkin menurut Mas Julian, bagaimana sih pendapatnya Mas Julian mengenai dunia startup yang sekarang? Oke, kalau menurut aku untuk perkembangan dunia startup sekarang itu terutama di bidang teknologi ya. Yeah. Bidang teknologi itu sekarang tuh lagi gencar-gencarnya banget, dan perkembangannya itu cepet banget sih menurut aku. Karena aku sendiri itu kerja itu baru hampir 2 tahun Yeah. ya. Dan itu aku ngalamin banget Apa tuh? perkembangannya tuh Wah. cepet banget gitu. Kayak dulu awal-awal kerja itu aku baru pelajarin ilmu apa gitu. Satu bahasa pemrograman. Bahasa gitu pemrograman ya, apa, baru dulu awal-awal aku kerja tuh kan emang fokus ke, kalau bahasa pemrograman sih emang aku lebih ke PHP gitu kan. PHP ya. Terus makin berjalannya waktu tuh bener-bener meningkat gitu. Kayak misalkan sekarang udah pasti tahu lah, banyak tahu kalau anak-anak yang lagi belajar dunia programming Ya. kenal mungkin namanya Node.js itu. Node.js. Terus sekarang yang lagi populer banget di Indonesia itu ada namanya Golang. Golang ya. Ya itu mungkin anak-anak yang lagi belajar back end sih. Ya. Itu populer banget. Dan mungkin dulu kita tahunya itu kalau mau buat mobile gitu, kita belajarnya Android itu ya. Android, native, Kotlin, Java. Iya. Kalau Sekarang udah banyak banget sih. udah banyak banget ya. Terutama Flutter ya. Flutter. Tuh berkembang banget sekarang. Ngomong-ngomong di sana, kalau jadi programmer ya, programmernya back end atau front end nih? Atau full stack kira-kira? Itu sih. Kalau mungkin bisa dibilang sebenarnya di sana tuh full stack. Full stack ya. Cuman mungkin prefernya aku sih back end. Back end ya. Cuman full stack. Full stack ya. Bingung nggak? Ya biasanya kalau yang perlu teman-teman ketahui ya, biasanya itu kalau seorang sudah bisa back end, biasanya lebih nyaman ke full stack. Iya. Ya, bener ya. Iya. Jadi ya serba bisa lah harusnya. Oke, nah lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Kira-kira suka dukanya apa sih bekerja di startup? Ayo lo. Ya, aku nggak bisa bilang kalau ini tuh suka duka yang cuma didapetin di dunia startup aja ya. Iya. Mungkin di tempat lain mungkin juga ada beberapa poin yang sama. Cuman yang pasti karena tadi yang aku sempet singgung, kalau perkembangan dunia startup itu tuh cepet banget ya untuk sekarang. Jadi kita juga di kantor itu dituntut buat berkembang juga dengan cepat gitu. Terutama saya sebagai programmer kan di sana kan. Jadi ya kita tuh kadang permintaan klien kan berbeda-beda gitu. Iya, benar.
Kadang ada yang memang tingkat keribetannya tuh Iya. beda-beda gitu. Kalau udah ribet banget itu apalagi penggunaan tech-stacknya tuh udah tinggi-tinggi dan banyak. Iya. Itu sih emang buat ngepelajarin teknologi-teknologi yang Yang baru baru, ya. yang lain itu sih yang beratnya suka dukanya. Cuman kalau sukanya juga banyak sih. Sukanya banyak. Sukanya banyak. Apalagi yang ijo-ijo ya. Kalau sukanya sih itu iya, itu bonus sih Iya sebenarnya. kan orang-orang yang kerja di dunia startup itu kan terkesan dengan yang namanya banyak ijo-ijonya ya. Atau kalau misalkan kita di dompet tuh banyak yang warna merah gitu loh, berjajar. Enggak yang apa? Yang bawa golok semua gitu. Nah, Iya, itu iya. gimana tuh kira-kira itu pendapatnya? Benar sih. Bener ya? Enggak. Ya enggak bisa dipungkiri ya. Kalau kita udah masuk ke dunia industri, terutama teknologi, Iya. memang uangnya besar. Wah. Gitu sih. Uangnya besar. Uangnya Dan besar ya. jadi, tapi itu ya yang jadi masalah juga sih sama generasi, ya aku juga termasuk generasi yang sekarang sih. Iya. Karena ya mereka itu terpaku banget sama yang namanya Cuan. cuan tadi. Nggak masalah sebenarnya, itu jadi motivasi sih, it's okay sebenarnya. Yeah. Jadi motivasi, cuman jangan jadi patokan utama, karena udah banyak banget aku cerita sama orang lain Iya, juga, silakan. udah banyak banget kejadian yang akhirnya tuh menyesal karena Oke. ya bisa dibilang menyesal sih, karena ya mereka dari awal memang patokannya cuan gede. Cuman mereka nggak akhirnya nggak fokus ke yang emang harus difokusin gitu. Kayak kita mau masuk ke dunia teknologi itu harus nyiapin apa aja sih. Iya, benar. Kita terutama misalkan kita kan banyak tuh teknologi nih, sebenarnya banyak banget. Selain programmer, ada yang desain, ada orang jaringan, Maunya fokus di mana gitu fokus ya. itu paling dasar sih menurut aku. Paling dasar itu kamu nentuin dulu kamu tuh mau jadi apa. Passionnya apa ya? Iya, benar. Karena dulu aku juga milih-milih, cuman itu aku waktu SMK sih itu milih-milih itu, karena walaupun sekarang sebagai programmer, dulu juga kan sempet ngelewatin beberapa tahap gitu. Iya. Sebelum suka programmer, bahkan sebelum kenal namanya dunia programming itu aku suka banget sama jaringan. Wah, Sebelumnya itu sebelum kenal jaringan aku suka banget sama ya teknologi komputer lah secara umum gitu. Nah, setelah akhirnya aku tahu semua itu, dapat advice juga dari guru-guru, dari atasan aku juga kan, kalau kamu tuh sebenarnya harus pilih salah satu, fokus salah satu. Dan setelah itu aku fokus dan akhirnya ya memang suka sih sama programming, dan akhirnya fokus pokoknya programming gitu. Oke. Nah, setelah itu baru setelah kita mau masuk ke namanya dunia industri, dunia kerja gitu, kita cari-cari tahu dulu yang dibutuhin di industri sekarang itu tuh apa. Oke. Setelah kita cari tahu, kita pelajarin, ya susah memang. Susah, aku akuin susah. Cuman bener-bener bukan cuma pengalaman aku sendiri ya. Di kantor tuh aku kan punya atasan, sebelum ke manajer itu ada SPV, supervisor. Supervisor aku juga itu ya kan pengalamannya lebih tinggi, dan dia hampir sama kayak aku. Sebelum kerja di situ dia research dulu dari pengalaman dia ini di industri yang sekarang itu apa yang dibutuhin. Bener-bener hampir persis lah waktu aku cerita sama dia, dan ya itu cara yang benar. Jadi aku bener-bener nggak mikirin cuan itu, ya memang pasti kepikiran sih, pasti kepikiran. Cuman jangan jadi patokan utama lah. Nanti takutnya fokusnya beda nanti. Nah itu sih. Oke. Jadi jangan terlalu fokus di cuan ya, tapi fokuslah apa yang jadi kebutuhan user ya. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini, tips sama trik bagaimana cara supaya lolos gitu loh. Supaya lolos di dunia startup atau eksis di dunia startup gitu loh. Silakan Mas. Oke. Sebenarnya sih udah aku singgung beberapa ya sebenarnya sebelumnya. Kayak tadi yang kita harus
cari tahu kebutuhan industri, kebutuhan sekarang di bidang yang kamu geluti sekarang sih. Kayak aku waktu kemarin lagi fokusnya belajar programming, pengen banget jadi programming, walaupun experience atau pengalaman aku tuh sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, terutama di dunia perusahaan gitu. Karena soalnya aku memang sebelumnya udah sempat beberapa project, tapi itu kan freelance, dan ternyata setelah aku masuk ke dunia ke kantor itu, di dunia perusahaan industri itu cukup beda banget emang. Jadi jauh ya antara langit dan bumi. Jadi ya mungkin saran aku sih tadi pertama, cari tahu kebutuhan industri yang sekarang. Kedua, tingkatin ilmu kamu yang tadi, misalkan kamu dunia programming, tingkatin lagi dunia programming, dan ya banyak cabangnya, dan cari tahu di YouTube, di Google tuh banyak banget sudah. Misalkan kamu mau jadi programmer di bidang apa, back end, front end, full stack web, full stack mobile, gitu. Itu banyak banget. Cari tahu dulu, misalkan udah ada pilihan apa aku mau back end, cari kayak flow dari yang dasar banget tuh gimana sih, ada tuh udah lengkap sih sekarang, karena ya kita beruntung lah sebenarnya sih sekarang tuh orang udah belajar ya. Enggak kayak dulu kayak orang sesepuh kita masih meraba-raba ya. Belajar dari buku. Iya, benar. Nah itu sih bener-bener tingkatin terus ilmu kita. Dan nah ketiga ini sih mungkin dari pengalaman pribadi juga. Jadi karena aku suka banget sama dunia teknologi, walaupun aku memang fokusnya ke programming, aku tuh seneng banget ngepelajarin hal-hal yang baru. Nah sebenarnya nggak masalah ngepelajarin hal-hal baru, cuman dulu aku emang sempet ketika ngepelajarin hal-hal baru kayak jadinya tuh sedikit terbengkalai gitu, yang fokusnya aku pertama kali. Jadi ketika ya sadar lah gitu, kayak wah udah ketinggalan nih. Nah aku baru coba mulai lagi dari ini kan, lanjut lagi kan. Nah menurut aku, saran aku sih bener-bener fokus dulu ke ilmu utama kamu yang sekarang, baru nanti ilmu-ilmu yang lain tuh bakal ngikut sih menurut aku. Kalau yang dasar-dasar it's okay sih. Kalau dasar-dasar kita kan biasa tuh kayak di YouTube, kadang kita lagi scroll YouTube ada video baru, teknologi baru nih, seneng nih, nggak apa-apa kalau dasar-dasar pengen tahu aja gitu, karena itu pasti berguna banget. Karena teknologi itu kan bukan hanya berkembang, tapi juga bukan cuma berkembang, maksudnya tuh upgrade gitu dengan teknologi yang sama, cuman juga nambah. Jadi kalau untuk sekedar tahu sih nggak apa-apa, karena kita juga belajar itu dari tahu dulu ya. Nggak mungkin kita nggak tahu sesuatu itu tiba-tiba mau belajar gitu. Tahu dulu nih. Oh ternyata ini tuh berguna gitu. Pasti kita pengen belajar gitu kan. Jadi it's okay kalau cuma pengen tahu aja dulu, tapi fokus utama dulu sih. Fokus utama dulu sih yang pasti. Oke. Jadi mungkin sudah 3 pertanyaan ya yang saya ajukan tadi ya. Saya rasa cukup sih dengan pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Mas Julian, itu keren-keren banget. Dan yang pastinya satu lagi, saya mau tanya, alasannya apa sih masuk Palkomtek? Ini mungkin pertanyaan pamungkas nih. Karena kebetulan waktu itu yang aku salah satu kampus yang benar-benar cap IT kuat banget. Salah satu Palkomtek, Kayak karena itu sih sebenarnya aku udahlah coba aja masuk gitu kan ke Palkomtek gitu kan. Jadi teman-teman kalau masih bingung kuliah tentang yang namanya di dunia IT ya, yang hubungannya dengan IT, mulai dari programming terus bisnis digital, itu teman-teman boleh deh coba cek dulu tentang Palkomtek ya.
Karena Boleh. kita sekarang sudah ada 7 konsep ya. 7 konsep di mana 7 konsep ini dirangkum menjadi yang namanya Palcomtech Smart Campus. Nah, dan teman-teman ingat Mas Julian ini belum jadi alumni udah keterima di startup ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, lulusan-lulusan Palcomtech itu nggak kaleng-kaleng ya, nggak kaleng-kaleng. Oke, mungkin cukup sekian dulu podcast kita. Nanti mungkin akan saya undang lagi. Akan saya undang, kayaknya punya saya ya, padahal bukan ya, ini punya Palcomtech ya. Enggak. Jadi akan ada kemungkinan kita ketemu lagi di lain waktu ya, Insyaallah. dengan konsep yang lain, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin ya. Cukup dulu mungkin podcast hari ini. Saya Andika Widianto dan Mas Julian undur diri dulu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Kami izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.